warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja-puji serta syukur kita ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sampai hari ini, bahkan sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih saja memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita sama-sama dapat hadir dalam rangka menyaksikan kajian Adabul Alim wal Muta'alim ini. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni pemimpin seluruh umat manusia, pemimpin yang telah membawa kita dari alam kejahilahan menuju ke alam yang penuh dengan kepintaran. Siapa lagi kalau bukan junjungan kita bersama, habibina wa nabiyina kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan kerabatnya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita di akhirat nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Arif B. Iskandar, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yang insyaallah akan mengisi kajian kita pada siang hari ini. Dan juga yang tak saya lupakan para santri yang saya cintai dan yang saya banggakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada antum-antum semua itu keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita ke acara. Acara pertama ialah pembukaan lantunan ayat Al-Quran. Namun sebelum kita buka kajian pada siang hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membacakan Ummul Quran bi barakati suratil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wali walidayya walil mu'minina amin. Baik, agar pembukaan kita pada siang hari ini menjadi lebih berkah, marilah kita sama-sama merenung sejenak mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh salah satu teman kita, yaitu akhuna Muhammad Hadiansyah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surahallahul azim. Mudah-mudahan dengan dibacakannya lantunan ayat suci Al-Quran yang barusan tadi dibacakan, mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala dan kebaikan khususnya bagi beliau dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran, kita masuk pada acara inti, yakni pemaparan materi yang insya Allah akan akan dibawakan oleh guru kita bersama, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Arif B. Iskandar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Hadatul mukarramin wa muhtaramin, para satidah yang Allah muliakan, para santri yang lebih cintai, santriwan santriwati, juga para wali, orang tua wali, ya, santriwan santriwati yang mungkin di rumah sama-sama menyaksikan. Tidak lupa kepada para wakif, para muslimin dan kaum muslimin sekalian yang sama-sama menyaksikan acara ini. Pertama tentu sepantasnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ragam nikmat pada kita, nikmat iman, Islam, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa sama-sama menyaksikan acara ini baik secara offline maupun online. Salat dan salam semoga dilimpahkan pada baginda Rasulullah SAW, pada keluarganya, kerib kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan juga pada kita semuanya yang tentu kita berharap senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, khususnya para santri yang Allah muliakan, marilah kita sama-sama sebelum melanjutkan kajian kitab ini, yaitu Adabul Alim wal Muta'allim, karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala, nafa'a bi umuli wa nafa'a bi ulumihi fi darain. Kita bacakan surat untuk beliau, mudah-mudahan beliau senantiasa diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, segala ilmu dan kitab-kitabnya menjadi pahala jariah bagi beliau. Allah masukkan beliau ke dalam surganya dan dijauhkan dari azabnya. Al-hadiniya wa ala kulli niyyat shalih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak lupa kita baca sekali lagi suratul Fatihah pertama untuk orang tua kita yang mungkin sebagiannya ada yang sudah meninggalkan kita, saudara-saudara kita yang sudah wafat pendahulu kita. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang telah lebih dulu menghadap Allah. Semoga Allah pun mengampuni dosa-dosa mereka, menerima amal ibadah mereka, memasukkan mereka ke dalam surganya dan menjauhkan mereka dari azabnya. Kita doakan juga orang tua kita yang masih hidup senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita juga diberikan keistiqomahan ya di dalam ketaatan kepada Allah,
khususnya kalian yang sedang terus merojaah Al-Quran, ya, belajar talabul ilmi, diberikan terus kesemangat, kesungguhan, keistiqomahan, ya, sehingga bisa menuai hasil sebagaimana yang diharapkan. Terakhir, kita doakan juga para muslimin yang telah mewakafkan, menginfakkan sebagian hartanya ke lembaga ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan kebaikan yang berlipat ganda, terutama menjadi pahala jariah bagi mereka sampai hari kiamat. Kita doakan juga mereka senantiasa diberikan, ya, mereka dan keluarganya diberikan kesehatan, keberkahan. Dan terakhir, untuk pondok ini semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dalam segala urusan kita. Allah meluaskan rezeki sehingga kita bisa terus melanjutkan pembangunan baik fisik maupun para santri yang sedang menuntut ilmu, ya, dan menghafal Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Ya. Kita lanjutkan, kalau enggak salah di halaman ke-59 di poin yang ke-11, ya. Qala al-musannif ay muallif hadal kitab rahimahullah ta'ala, yakni Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari nafa'allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wal hadi asyara, jadi poin yang ke-11 terkait dengan adabul alim bi haqqi nafsihi, ya, terkait dengan adab seorang alim sekaligus seorang muallim terkait dengan dirinya, yakni ayyattaba'ada, hendaklah siapa muallim, ya, atau muallim ini menjauhi andani al-makasib, dari pekerjaan-pekerjaan atau mungkin di sini profesi atau ma'isyah yang rendah, gitu, ya. Waradilatiha tab'an, dan yang hina, yang secara alami memang menunjukkan kerendahan, ya. Contohnya apa? Yang mungkin dipandang rendah oleh manusia secara alami, ya, walaupun mungkin halal. Seorang ustadz misalnya kerjanya jadi tukang, mohon maaf, misalnya sampah misalnya, ya, atau dia seorang ustadz tapi bekerja dengan pekerjaan yang lain yang dianggap rendah, walaupun halal, gitu, ya, tapi ini harus dihindari, ya. Wa an makruhiha, atau menjauhi pekerjaan yang dimakruhkan, adatan, baik secara adat, kebiasaan, wa syar'an, maupun secara syar'i. Artinya dalam pandangan syariat, ya, baik adat maupun syariat itu memang dimakruhkan. Contohnya apa? Kal hijamah, bekam, ya. Jadi bekam itu memang kalau dijadikan sebagai profesi, di mana kemudian kalau kita membekam orang misalnya mendapatkan ujroh, bahkan dengan ditarif. Nah, sebetulnya ini para ulama khilaf, ya, ikhtilaf di kalangan para ulama, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Tetapi sebetulnya di antara pendapat itu adalah yang merajihkan makruh saja, tidak sampai haram, ya. Jadi artinya apa? Boleh kita mendapatkan, misalnya katakanlah ada kita membekam orang, atau kita punya keahlian membekam orang, ngasih
yang dibekam ngasih, nggak ada masalah sebetulnya. Tapi kalau sampai ditarif ya diakadkan, nah itu yang sebagian ulama menyebut makruh. Nah, seorang alim ya jangan sampai memiliki profesi atau dijadikan sebagai profesi. Walaupun halal, tapi ini kan jatuh pada makruh. Itu secara syar'i ya. Walaupun sekali lagi ini bagian dari ikhtilaf di kalangan ulama. Kemudian wadibagah, kerjanya adalah menyamak. Apa menyamak? Mengeringkan kulit binatang ya. Jadi menyamak ya. Kerjanya menyamak kulit binatang. Kemudian wasarf. Sarf itu artinya melakukan tukar menukar mata uang misalnya ya. Atau wasiagah, ya pekerjaan apa istilahnya, menjadi tukang emas, perak, membuat misalnya membentuk emas atau perak, katakanlah membuat perhiasannya, warna widzalika dan lain-lain. Jadi intinya sebetulnya ini hanya sekedar contoh, tapi intinya kalau bisa dijauhi ya kerjaan-kerjaan yang walaupun mubah tapi di pandangan masyarakat rendah, walaupun mubah tapi dipandang dalam pandangan syariat tidak pantas atau malah kemudian dianggap makruh, nah itu harus sebaiknya dihindari ya. Supaya apa? Ini sebenarnya dalam rangka menjaga kewibawaan seorang alim ya. Jangan sampai seorang alim direndahkan oleh masyarakat. Tapi bukan berarti nggak boleh ya. Nah ini sebetulnya sekali lagi dalam konteks atau dalam rangka menjaga kewibawaan seorang alim. Karena seorang alim ini tentu menjaga wibawanya, menjaga muruahnya. Ya, supaya apa? Supaya masyarakat betul-betul istilahnya menghormati. Ya, itu. Nah cuma terus sekali lagi ini dalam batas-batas yang memang bukan berarti tidak boleh ya, tapi sekedar tadi menjaga apa wibawa itu ya. Wasani asyara yang ke-12, ayaztaniba, hendaklah menjauhi siapa seorang alim mawadi at-tuhmi, tempat-tempat yang bisa mengundang fitnah. Contohnya ya, dia pergi ke pasar malam, walaupun mungkin untuk belanja gitu ya, tapi kan pasar malam kesannya itu tempat yang di situ ada hiburan, kadang ada permainan ya. Nah bukan berarti nggak boleh ya, sebenarnya kalau memang di situ tidak ada konteks bermaksiat nggak ada masalah gitu. Tapi ketika di masyarakat memang itu tempat yang faktanya adalah tempat-tempat keramaian, tempat-tempat hiburan, nah ini lebih baik dihindari. Wa in ba'udat, bahkan seandainya jauh dari tempat yang mungkin keramaian gitu. Tapi kalau bisa mengundang fitnah, nah ini yang harus dihindari. Ya, dibawa ke sana lagi. Fala, sehingga tidak selayaknya yaf'alu syai'an, dia melakukan sesuatu ya. Seorang alim tidak selayaknya melakukan sesuatu yatadhammanu, yang mengandung naqsa mura'atin, yang bisa kemudian mengurangi atau hal-hal yang mengandung
apa istilahnya, yang bisa menimbulkan berkurangnya muruah, wibawa. Ya. Wa yustankaru zahiran, dan memang secara zahir misalnya itu di apa tadi ya, diingkari ya oleh masyarakat. Wa in kana jaijan batinan, walaupun boleh secara batin. Seperti tadi ya, pergi ke pasar malam, walaupun pasar malam kan di situ mungkin untuk membeli kopea, untuk membeli baju koko. Tapi barangkali di situ kan ketika di masyarakat kesannya di situ ada tempat hiburan, ya, ada tempat kadang-kadang permainan, kadang-kadang di situ mungkin ada permainan mengandung unsur judi. Nah itu yang harus. Fa'innahu, karena sungguhnya hal demikian, yuridu nafsahu, bisa menjatuhkan dirinya, lituhmati, pada fitnah, ya, wa irdahu lil waqi'ati, dan juga bisa menjatuhkan kehormatannya pada ya fitnah tadi, sama ya tuhmah, ya, bisa kemudian juga waqi'ah, itu sama-sama fitnah lah, ya. Wa yuqi'un nasa, dan bisa menjatuhkan orang-orang fi zunun al makruhah, pada prasangka-prasangka yang artinya tidak disukai gitu, ya. Watasimil waqiati, dan tadi menimbulkan apa istilahnya dosa itu ya, yang mengandung fitnah. Jadi sebetulnya bukan gak boleh ya, sekali lagi bukan gak boleh seorang alim itu mungkin jalan-jalan di tempat keramaian, dia ke tempat tadi pasar malam misalnya ya. Tapi sekali lagi kalau itu menimbulkan prasangka atau dugaan-dugaan yang negatif ya, maka ya nggak boleh gitu, dalam arti sebaiknya dijauhi. Contoh misalnya nonton bola boleh nggak? Nonton bola kita misalnya ada pertandingan sepak bola, ya, kita hadir di stadion. Secara hukum kan boleh, tapi bagi seorang alim sebetulnya itu harusnya dihindari, ya, terutama dalam konteks menjaga tadi muro'ah, ya. Atau seorang alim, ya, kemudian dia di HP main game misalnya, ustadz main game, ya, penghafal Quran main game, ya boleh-boleh saja, tapi kalau kemudian itu jadi fitnah, ya, nah ini harus dihindari. Fa'in utufiqa syai'un min dzalika lihajatin, kalau kemudian memang ternyata intinya memang ada kebutuhan, au nahwah, atau yang lainnya, akhbar, maka hendaklah seorang alim tadi memberitahu man syahadahu, kepada orang yang melihat dia, menyaksikan dirinya, bihukmihi, itu dengan menjelaskan hukumnya, wa bi udrihi, dan alasannya, wa maksudihi, dan tujuannya, ya. Kaila ya'samu bisababihi, supaya apa? Tidak menimbulkan dosa, ya. Oh yanfiru anhu, atau memang supaya tidak, atau menghindari dari dosa tadi. Nah, intinya sebetulnya katakanlah kalau ada kebutuhan mendesak, ya, contoh kita harus pergi ke pasar malam karena memang kita butuh banget, misalnya ada kebutuhan membeli sesuatu misalnya. Nah kita ya
nggak ada masalah gitu ya, dan kita jelaskan kepada orang yang melihat. Cuma tentu sebatas kebutuhan tadi, bukan kemudian di sana berlama-lama, ya, apalagi kemudian nonton hiburannya, ya, yang kadang-kadang mungkin menyaksikan kaum perempuan yang banyak membuka aurat, ya, dan seterusnya. Ya, jadi kira-kira itu yang ke berapa tadi? Yang ke 12 ya. Intinya hindari hal-hal yang tidak perlu. Ya. Jauh hal yang bisa menurunkan wibawa atau muru'ah. Ya. Jadi ini yang ke-12 dari adab seorang alim. Bahkan sekedar misalnya kadang-kadang di masyarakat tertentu, contoh misalnya orang alim kemana-mana penutup kepala, itu kadang-kadang jadi persoalan gitu ya. Padahal penutup kepala kan juga kalau tidak pakai kan nggak jadi dosa kan ya. Tapi di kalangan masyarakat tertentu itu akan dianggap atau dianggap sesuatu yang aneh. Masa misalnya kiai atau ustadz kok kemana-mana nggak pakai kopiah, walaupun sebenarnya tadi kopiah itu bukan hal yang wajib. Tapi ketika di masyarakat itu dianggap sesuatu yang pantas bagi seorang ustadz, dan ketika ditinggalkan itu dianggap kurang pantas, ya lebih baik kita kemana-mana pakai kopiah, ya. Bisa seperti itu, atau penutup kepala. Wasalisu yang ketiga, wasalisu asyara yang ke-13, ayyuhafizu, hendaklah menjaga atau melihara siapa seorang alim alal qiyami, untuk melakukan bisya'airil Islam, syiar-syiar Islam, ya, wa zawahiril ahkam, dan hukum-hukum yang zahir, kaiqamatis sholati, seperti menegakkan sholat di masjidil jamaah, di masjid jami. Jadi jangan sampai seorang alim, seorang ustadz, seorang kiai jarang kelihatan sholat berjamaah di masjid gitu. Ya, sesibuk-sibuknya dia tetap, kalau dia seorang tokoh, seorang alim, bahkan dia harusnya lebih utama lagi untuk sholat berjamaah di masjid. Contoh misalnya, kalau jamaahnya atau orang-orang awamnya mungkin suka telat ke masjid, ya dia jangan sampai telat. Kalau bisa bahkan lebih awal. Bahkan mungkin berapa menit sebelum azan sudah ada di masjid. Nah, itu akan jadi teladan contoh. Jangan misalnya setiap saat selalu terlambat. Ya, walaupun dibolehkan. Tapi seorang alim yang dia akan dilihat orang, akan kemudian diperhatikan, akan jadikan teladan contoh, maka dia harus memberikan yang terbaik. Kalau jamaahnya, masyarakatnya mungkin ke masjid cuma maghrib dan subuh saja misalnya, maka dia 5 waktu sholat di masjid, ya. Begitu ya. Dia senantiasa menjaga syiar-syiar Islam. Kemudian wa ibsa issalam, ya, menebarkan salam. Jadi kalau ketemu orang siapapun, lil khawasi, baik orang-orang khusus tertentu, wal awam, dia selalu mengucapkan salam ketika ketemu, ya. Jadi kalau kita atau seorang alim lewat, ya, walaupun dia mungkin orang yang lebih tua, orang lebih dihormati, tapi kalau ketemu orang lebih dulu dia mengucapkan salam, baik dia kenal maupun tidak kenal, ya. Tidak cukup kita misalnya permisi, punten gitu ya ketika lewat. Yang lebih dari itu adalah keutamaan mengucapkan
salam. Kenapa? Karena salam itu doa dan itu sunnah. Menjawabnya wajib. Kemudian wal amri bil ma'ruf, melakukan amar ma'ruf wa nahi anil munkar dan nahi munkar. Tidak boleh misal seorang alim itu diam saja ketika melihat kemungkaran. Cuek aja gitu. Padahal ada di hadapannya. Ini bukan lagi menyangkut adab tapi menyangkut bagaimana ya tuntunan syariat melakukan satu kewajiban. Di mana Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Ya, fa illam yastati fabi apa? Fabi lisanihi, betul ya? Fa illam yastati fabi qalbihi. Jadi kalau siapapun apalagi seorang alim melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu juga dengan kolbu. Paling tidak ada ketidaksukaan kita terhadap kemaksiatan yang terjadi. Tapi kata Nabi, bahwa aful iman, ini adalah selemah-lemahnya iman. Jadi harus ya wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka sebagian ulama menyatakan ya man sakata anil haqqi ya kasyaitonil akhras. Siapa yang diam mau menyatakan kebenaran, maka dia seperti setan bisu. Ya. Kemudian ma'as sabri ala ada, termasuk sabar dalam hal apa? Ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa demikian? Karena kalau menjadi orang soleh itu sebetulnya lebih mudah daripada menjadi muslih, ya, melakukan perbaikan-perbaikan, ya, melakukan kemakrufan lebih mudah daripada mencegah kemungkaran. Karena kalau mencegah kemungkaran akan dihadapkan pada apa? Tantangan dari masyarakat. Mungkin nyinyiran, mungkin bahkan tantangan fisik. Yaitu terjadi dan dialami oleh Rasulullah dan para sahabat itu. Bagaimana Rasulullah pernah dicaci maki, dilempari dengan kotoran, dengan batu. Maka tadi ya ma'as sabri alal ada. Jadi ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar disertai dengan sikap sabar ketika dihadapkan pada tantangan, bulian, caci maki segala macam. Ya. Sodian bil haqqi, kemudian menyatakan kebenaran indal kubara, termasuk tentu kepada para tokoh, ya. Apalagi ke orang biasa, bahkan ke para tokoh pun kalau memang tokoh tadi salah, ya kita sampaikan hal yang benar, ya, tentu dengan cara-cara yang ma'ruf, ya. Badilan nafsahu lillahi ta'ala, bersungguh-sungguh atau mengerahkan dirinya lillah ta'ala, kepada Allah, ya. Artinya selalu berusaha tunduk patuh kepada Allah, taat kepada Allah, la yakhaufu fihi, ya, dan tidak takut di dalamnya laumata laim, terhadap celaan atau bulian orang-orang suka mencela. Biasa aja, cuek aja gitu, tidak kemudian jadi baperan. Jadi kalau jadi dai, jadi seorang ustadz, seorang alim, jangan baperan, ya. Karena apa? Kalau sekedar tadi digosipkan, diomongkan kejelekan, misalnya dibully, itu belum apa-apa. Karena Rasul pun sampai batas, ya, disakiti secara fisik, ya. Jadi gak ada masalah.
Kemudian dzakiron kalau ta'ala, dia selalu mengingat firman Allah Ta'ala, ya. Apa firman Allah Ta'ala di sini? Wasbir ala ma'asabaka inna dzalika min azmil umur. Kata Allah, bersabarlah atas apapun yang menimpa kamu, karena sesungguhnya hal demikian adalah merupakan hal yang ya memang pasti dan dituntut gitu ya. Ini adalah firman Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Rasul pun diperintahkan untuk sabar menghadapi orang-orang yang menolak dakwah beliau, menghalangi bahkan dakwah beliau, bahkan memusuhi dakwah beliau. Tapi beliau bersabar. Ya. Wa makana Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam wa minal anbiya'i alaihi, ya, minas sabri ala ada. Jadi apa yang kemudian kita lihat yang dilakukan Rasulullah dan para nabi, mereka ini selalu kemudian sabar ketika menghadapi penderitaan, tantangan dari orang-orang kafir, dari orang-orang fasik, orang munafik yang menolak dakwah beliau. Ya, tidak ada satu orang nabi pun, satu orang rasul pun yang berkeluh kesah ketika berdakwah, mendakwahi kaumnya. Ya. Wa makanu yatahammalunahu fillahi ta'ala. Dan mereka ini, para nabi dan rasul, mereka menanggung di jalan Allah, yaitu pengingkaran atba'ihim, para pengikut mereka, kaum mereka, ya, alaihim, terhadap mereka. Misal ya, qasas Adam ma bani, misalnya kisah Nabi Adam dengan keturunannya, wasis Nabi Sis ma'aqaumihi, terhadap atau bersama atau dengan kaumnya. Nabi Sis inilah salah satu keturunan Adam, ya. Jadi Adam itu kan punya anak namanya siapa? Qabil dan Habil. Habil kemudian dibunuh sama kaum. Nah, ada anak Nabi Adam yang lain namanya Sis, ya. Jadi seorang nabi yang juga menghadapi tantangan dari kaumnya. Kemudian wa Nuh, Nabi Nuh itu juga sama. Bahkan beliau mendapatkan tantangan dari siapa? Dari putranya siapa? Kan'an. Ya. Kemudian Hud, Nabi Hud mendapatkan tantangan dari kaumnya. Kaum siapa? Kaum Ad. Ya. Kaum Ad itu luar biasa, sampai Allah menimpakan apa istilahnya, ya, bencana, azab kepada mereka. Wasolih, Solih dan kaumnya, maqaumihim, siapa? Kaum Samud. Ada di dalam surat apa tuh? Ya. Surat apa? Yang mengisahkan di antara tentang kaum Ad dan kaum Samud. Juz Amma. Kaum Ad dan kaum Samud. Surat apa? Harim. Yang ada mengisahkan tentang pembangkangan kaum Ad dan kaum Samud, ya. Berikutnya wa Ibrahim ma'a Namruz wa bi, Ibrahim dan kisah Nabi Ibrahim bersama Raja Namrud dan ayahnya, ya. Sampai-sampai kita tahu Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, tetapi Nabi Ibrahim sabar, ya. Wa Yaqub ma'a bani, dan juga Nabi Yakub dengan keturunannya. Wa Yusuf ma'a ikhwatihi,
Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya yang kemudian berusaha mencelakakan dirinya. Wa Ayyub wa ma ibtala bihi. Nabi Ayub dan ujian yang beliau alami. Ya. Di antaranya penyakit kulit yang menahun yang dialami beliau. Ya. Kemudian sampai beliau banyak kehilangan harta. Dijauhi ya oleh keturunannya dan seterusnya. Kemudian Musa ma'a Bani Israel, kisah Nabi Musa bersama kaumnya Bani Israel. Bada mana jauh minal bahri, setelah mereka selamat ya dari apa istilahnya laut ya. Ketika itu Allah merintahkan untuk melemparkan tongkatnya ke laut sampai laut itu yang tadinya apa istilahnya Nabi Isa tidak bisa menyeberang laut, tetapi waktu dikejar sama Fir'aun sampai kemudian datang pertolongan Allah, Allah merintahkan untuk melemparkan tongkatnya sampai laut itu bisa dilalui itu ya. Kemudian wa Isa ma'ashabih al-Maidah, kisah Nabi Isa para pengikutnya, dan tentu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqaumihi, bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW bersama kaumnya, kaum Quraisy ya. Bahkan pamannya siapa Abu Lahab itu sampai-sampai juga menjadi musuh utama beliau. Bagaimana beliau disakiti, pernah diboikot, pernah dilempari dengan batu kotoran, pernah kemudian diancam nyawanya ketika beliau hijrah. Nah, itu adalah tantangan yang dihadapi Rasulullah dan mereka semua sabar. Maka seorang alim tentu juga harus meneladani mereka, meneladani para nabi dan rasul, sabar dalam menghadapi umat ya. Karena itu memang selalu menghasilkan dua konsekuensi, apakah diterima atau ditolak ya. Ditolak sampai dimusuhi gitu ya, biasa aja gitu ya. Summa ma'a ashabihi fi yaumil Hudaybiyah, bahkan kisah Rasul bersama para sahabatnya pada perjanjian Hudaybiyah. Sampai-sampai para sahabat banyak yang selalu menentang Rasulullah ketika beliau melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang Quraisy. Ada sebagian sahabat yang menentang beliau. Kenapa? Karena dianggap perjanjian tadi merugikan kaum muslimin. Dan ternyata terbukti justru itu menjadi perjanjian yang membuka jalan kemenangan bagi kaum muslimin. Ya. Hatta qala rahimallahu ya akhi Musa laqad udiya bi aksari min hadi fasabara, sehingga dikatakan ya bahkan oleh saudara Musa yang sungguh dia ini telah banyak disakiti tetapi ya tetap bersabar. Summa majar li Abu Bakar, kemudian juga apa yang menimpa Abu Bakar ba'da wafatin Nabi, setelah Nabi wafat ya, ma sahabati khasa, bersama para sahabat, summa ahridah, kemudian bersama dengan orang-orang yang melakukan murtad. Mereka murtad Islam, mereka menolak membayar zakat ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq. Mereka menentang Abu Bakar As-Siddiq. Ya tapi ya Abu Bakar Siddiq bersabar walaupun tentu melakukan tindakan ya, sehingga orang-orang tadi diperangi. Summa majaro li sahabati radhiyallahu anhum min ya maqasati ajlafi annas ala kasrati ihtilafil maqasid. Begitupun yang terjadi dengan para sahabat
ketika mereka menghadapi tindakan bengis dan kejam dari orang-orang kafir, Quraisy khususnya. Seperti apa? Bilal bin Rabah, ya, yang kemudian pernah dibaringkan di atas pasir yang sangat panas, ditindih dengan batu, dipaksa untuk murtad, tapi tetap sabar beliau, ya. Kemudian keluarga, bahkan Yasir dan istrinya Sumayyah disiksa sampai meninggal. Begitupun putranya siapa? Ammar bin Yasir. Tapi mereka tetap sabar itu, ya. Summa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumina hada. Itu pun kisah para tabi'in. Tabi'in sampai generasi kita. Mereka semua menghadapi tantangan yang sama, ya, di dalam medan dakwah. Falahu fihim uswatun hasanah. Jadi tentu mereka ini adalah sebagai orang-orang yang memiliki uswah, sanad teladan yang baik yang layak kita ikuti, ya. Ya. Berikutnya warabi asyara yang ke-14, ayyakuma, hendaklah seorang alim melakukan biizhari sunan. Jadi selalu menampakkan sunnah-sunnah Nabi, ya. Banyak sunnah Nabi, ya. Kemudian wa imamati al-bidah, mematikan bid'ah, ya. Sunnah itu banyak, ya, dari mulai sunnah yang mungkin dianggap sederhana, kita bersiwa, ya, kita kemudian dalam berpakaian itu, ya, dalam kemudian kita di samping sunnah-sunnah yang terkait dengan ubudiyah itu, ya. Yang intinya syiar-syiar Islam baik yang wajib maupun yang kita tonjolkan di masyarakat. Sisi lain kemudian ya kita berantas ya bid'ah di sini, ya. Wabi umuriddin, dan perkara-perkara agama, wa ma fihi, dan apapun yang di dalamnya masalihul muslimin, terdapat kemaslahatan bagi kaum muslimin, ya. Maka ini harus kemudian terus digencarkan itu, ya. Ala thoriqil ma'ruf, tentu dengan cara-cara yang ma'ruf. Jadi kalau ada di masyarakat hal yang menyimpang, ya kita luruskan dengan cara yang ma'ruf. Jangan kemudian kita menggunakan kalimat-kalimat, kata-kata yang kasar, keras itu, ya. Karena yang namanya dakwah itu juga harus memperhatikan cara. Secara umum sebetulnya thariqah dakwah, thariqah tabligh dakwah, ya, tabligh dakwah adalah pertama di dalam Al-Qur'an itu ud'u ila rabbika, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi seluruh manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan bil hikmah. Bil hikmah itu apa? Bil Quran, bil hujjah, dengan hujjah, dengan Al-Quran. Artinya apa? Kita harus dengan argumentasi, dengan dalil, itu bil hikmah. Nah ini biasanya ditujukan kepada akal, ya. Yang kedua, wa mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Ini biasanya ditujukan kepada hati, diingatkan orang tentang pahala dan dosa, tentang surga neraka. Ya, contoh kalau bisa kita dihadapkan pada
kaum ibu, kaum wanita yang belum menutup aurat. Jadi kita jelaskan bil hikmah, diungkapkan dalil-dalilnya, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kan juga mau'izah hasanah, bahwa misalnya ingat ketika selembar rambut yang merupakan bagian aurat wanita kelihatan oleh yang bukan mahram, itu akan mengundang azab. Atau sebaliknya ketika bab ibu, ya ibu maksudnya, atau kaum wanita muslimah menutup aurat ketika keluar rumah, maka jilbab, berarti ini selama itu dia mendapatkan pahala dari Allah, kan itu bagian kewajiban kita sampaikan itu. Ya. Jadi syar'an, jadi dengan cara yang baik secara syar'i, al-ma'ruf adatan wa tab'an, dan dengan penuh kelembutan, tidak dengan kasar keras. Secara adat kebiasaan memang misalnya itu adalah kata-kata yang lembut, yang santun. Ya. Wal yardo min afalihi az-zahir wa batina, dan tidak boleh kita meridoi perbuatan-perbuatan munkar yang dilakukan oleh masyarakat, ya. Ya fa'inal ulamahum al-qudwah. Jadi kita harus menunjukkan, kalau kita menjadi orang alim, kita tunjukkan nih sikap yang benar dalam menyikapi kemungkaran. Jangan diam aja. Kenapa? Karena kita itu qudwah, teladan, ya. Wa ilaihim al-marja fil ahkam, dan ulama itu menjadi marja, menjadi rujukan. Jadi kalau ulamanya tidak jadi contoh umat, masyarakat, ya gimana kemudian masyarakat mau meneladani ulama ini gitu. Apalagi sebagai marja, sebagai rujukan. Maka butuh ketegasan dalam menjelaskan hukum. Kalau yang halal bilang halal, kalau yang haram bilang haram. Ya. Misalnya ketika di hadapan anak muda kita membahas pacaran, kita jelaskan pacaran itu haram itu. Jangan kemudian gini ya, pacaran itu memang haram, tapi nah kalau udah tapi berarti udah nggak benar itu ya. Nah, karena kalau nama haram itu ya tanpa tapi, ya. Kemudian wahum hujatullah alal awam, ulama itu adalah hujah Allah bagi orang awam. Di mana tadi ulama akan menjadi qudwah, menjadi rujukan. Wa qad yuraqibuhum al-akhidu anhum min haitsu la yanzurun. Kadang-kadang tadi umat itu memperhatikan ulamanya, sesuatu yang kadang-kadang tidak disadari oleh ulamanya. Maka di sini seorang alim itu harus betul-betul menjaga muruahnya, menjaga jangan sampai terjerumus pada perbuatan dosa, bahkan terhadap hal-hal yang tadi makruh, ya. Jadi itu ya diantara poin-poin yang harus kita perhatikan terkait dengan adab seorang alim. Ini poin yang ke-11 sampai ke-14. Baik, sampai sini dulu. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Abi yang telah menyampaikan kajiannya pada siang hari ini. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan pada siang hari ini dapat sama-sama kita amalkan dalam segala aspek kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana biasanya setelah acara inti ada sesi tanya jawab yang seperti biasanya kami batasi dengan 3 pertanyaan buat para santri. Baik, mungkin dari para santri
Dari Ikhwan maupun Ahwat ada yang ingin bertanya? Mangga. Dari Ikhwan satu. Ada lagi? Dari Ikhwan atau Ahwat mungkin yang di Zoom. Dari Ikhwan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habibih Al-Ghani dari Banda Aceh, Santri Darun Nahdoh. Abi, kalau kita kelelahan dalam belajar dan kita itu terlalu malas dalam belajar, apa yang harus kita lakukan sebagai alim? Bisa tolong dijelaskan, Abi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mau ditampung atau langsung B? sok ditampung dulu Mangga. Ada lagi yang dari Ikhwan atau dari Ahwat? Nggak ada. Ikhwan, ayo jangan malu-malu. Ya, Nggak ada. ada. Dari Ahwat ada. Nggak ada. Ya. Bagaimana kalau kita malas dalam belajar, itu intinya gitu ya. Ya baik dalam konteks seorang muta'alim maupun seorang alim. Ya, apalagi muta'alim, bahkan seorang alim pun artinya dia sudah menjadi ulama, bukan berarti berhenti belajar. Enggak ada ceritanya ulama dulu yang sudah jadi alim, sudah jadi ulama besar berhenti belajar. Kenapa demikian? Karena kata Nabi kan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu ya dari sejak buayan sampai menuju liang lahat. Makanya para ulama dulu walaupun mereka sudah menjadi ulama besar, tetap mereka tidak pernah lepas dari thalabul ilmi. Kita sebagai muta'alim, sebagai santri, nah cuma kadang-kadang tadi mungkin kita malas itu. Nah kita selalu memahami malas itu adalah berasal dari mana? Dari setan. Ya. Jadi diantara upaya setan yang pertama kali menjerumuskan atau mencelakakan seorang manusia adalah ketika mereka dijauhkan dari majelis ilmu. Kenapa? Karena ketika orang sudah jauh dari majelis ilmu, otomatis jadi orang bodoh. Ketika bodoh, lebih mudah bagi setan untuk menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan. Itu tidak. Karena itu betapa banyak orang bermaksiat karena ketidaktahuan. Maka yang harus disadari sekali lagi, malas belajar datang dari setan. Sementara kata Allah, setan itu apa? Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuhnya tak kalian. Masa musuh diikuti? Harusnya apa? Musuh digimanain? Diperangi. Maka setan itu harus diperangi.
Jadi ketika muncul rasa malas, ya perangi rasa malasnya dengan cara apa? Kita paksakan diri. Ya, walaupun mungkin ngantuk seperti sekarang ya, pengennya sih tiduran ini siang, tidur siang. Kita maksakan diri karena kita yakin itu adalah datang dari setan. Ya, jadi kuncinya maksakan diri. Salah satunya itu ya, karena kita sadar apapun kalau itu sudah merupakan sebuah kemalasan, yaitu datang dari setan. Ya. Maka ketika setan adalah musuh kita, ya harus kita jauhi. Termasuk bujuk rayunya terus dijauhi itu ya. Nah, bagaimana kita supaya terhindar dari godaan setan? Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya nanti disebutkan di sini di poin selanjutnya, seorang alim itu sebanyak berzikir. Dia dengan banyak membaca Al-Qur'an. Nah, dalam hadis Rasulullah dikatakan ya, al-'abdu la yanju minasyaitani illa bizikrillah. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi dan Ahmad. Jadi seorang hamba kata Allah tidak akan selamat dari godaan setan kecuali dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka zikir, dan zikir di antara zikir terbaik ya, dengan selalu banyak membaca Al-Qur'an ya. Nah itu ya Bibi ya, bisa dipahami. Jadi kemudian yang kedua barangkali ya harus bergaul dengan orang-orang yang rajin. Kalau kita gaulnya dengan orang yang malas, ya tetap akan ke bawah malas terus itu. Ya. Kita sedang malas nih, berkumpulnya dengan orang yang sama-sama malas, ya makin malas, merasa ada teman. Tapi coba bergaul dengan orang yang rajin, maka akan ke bawah rajin insyaallah ya. Yang lain? Ada lagi yang ingin bertanya dari Ikhwan maupun Ahwat mungkin yang di Zoom? Silahkan. Ada? Ya sambil nunggu. Jadi tadi dikatakan waqad yuraqibuhum. Kadang-kadang umat itu mengawasi siapa? Orang alim. Yani al-akhid wanhum. Ya. Min haitsu la yanzurun, sementara orang alim ini mungkin tidak sadar bahwa dia itu diperhatikan, diawasi. Ya, dalam arti karena umat itu akan melihat ulamanya sejauh mana gitu. Karena mereka tentu akan menjadikan ulamanya sebagai teladan, sebagai uswah, sebagai qudwah. Fa idza lam yantafi al-alim bilmihi, jika orang alim saja tidak mengamalkan ilmunya, misalnya apa? Dia tahu, dia mengajarkan kepada muridnya, kamu ini harus sabar, kamu ini harus rajin. Ternyata alimnya ini pemalas misalnya. Kamu itu harus sholat berjamaah di masjid, kamu itu harus bangun malam berjamaah di masjid, tapi ternyata kemudian tidak. Nah kalau orang alimnya saja tidak mengamalkan ilmunya, fagairuhu, maka orang lain yang bukan alim abadu mina intifai bi, maka tentu tidak akan mengambil ilmu dari dirinya. Percuma berguru ke Ustadz Anu ngapain? Pintar aja ngomong, ternyata dia sendiri misalnya tidak mengamalkan ilmunya, kan gitu. Betul tidak? Nah kalian ketika nanti menjadi orang alim, menjadi mu'allim, menjadi da'i, itu harus selaras antara ucapan dengan tindakan, antara ilmu dengan amal ya. Itu ya. Walihada azumat zalatul alim, karena itulah betapa besar ketergelinciran seorang alim lima yatarattabu alaiha minal mafasid ya. Karena apa? Kerusakan yang ditimbulkannya li tidain nasbihi,
karena orang mencontoh dirinya. Kadang-kadang kalau orang awam kan nggak tahu menau. Apa yang dilakukan seorang alim pokoknya dianggap baik aja. Betul tidak? Contoh ini ya, contoh nih. Jadi ada seorang jamaah ibu-ibu ya, disuruh pakai kerudung, pakai jilbab. Nah karena sering diingatkan mungkin dia kesel juga. Apa dia bilang? Bunyai juga misalnya, istri kiai nggak gitu-gitu amat, keluar juga biasa, kadang-kadang nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab. Nah ini kan bahaya kan? Kenapa? Karena dianggapnya tadi apa yang dilakukan oleh ulama ataupun tadi istrinya itu dianggap sesuatu yang benar, dicontohlah oleh jamaahnya. Nah ini kan bahaya gitu. Ya. Maka seorang alim, seorang dai, seorang ustadz harus menjadi teladan. Ya, karena apa? Apa yang dilihat oleh orang lain akan dicontoh. Nah kalau hal yang dicontoh tadi keliru atau bahkan sebuah kesalahan, sebuah kemaksiatan, maka ini kerusakannya lebih besar lagi, dosanya lebih besar lagi, karena dia akan menanggung dosa orang yang mencontoh dirinya gitu. Kan berat ya. Makanya kita harus hati-hati ya. Baik, satu lagi ya, sambil menunggu pertanyaan. Kalau misalnya pertanyaan ngaco aja ya. Bi, punten, ada yang ingin bertanya dari Ahwat. Ya silakan. Mungkin dari Ahwat, silakan yang ingin bertanya. Ada suaranya? Hah? Belum. Ya yang terakhir, wal khamisu asyara, yang ke-15, ayyuhafizu, hendaklah menjaga atau melihara siapa orang alim alal mandubati, pada perkara-perkara sunnah asyariyah, al-qauliyati wal fi'liyah, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Intinya harus menjaga hal-hal yang sunnah. Apa tadi? Kalau ucapan berarti kita harus ketemu orang, baca salam, membaca Quran, banyak zikir ya. Lisannya basah dengan selalu berzikir kepada Allah. Tindakan contohnya apa? Misalnya kita rajin bersedekah ya, selalu terikat hatinya dengan masjid. Kalau masjid kotor harus segera kemudian dibersihkan misalnya ya. Dalam ibadah dia rajin sholat, misalnya nafilah, sholat nafilah, sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud misalnya ya. Jadi dia harus menjaga dari perkara yang mandubah, yaitu yang sunnah-sunnah, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Maka fayulazimu tilawat Al-Quran, seorang alim harus terbiasa membaca Al-Quran ya. Membaca itu dibedakan dengan menghafal ya. Imam Syafi'i itu, para ulama dulu rata-rata hafal Quran, tapi mereka juga biasa membaca Al-Quran dengan langsung membaca melihat mushaf. Kenapa? Karena melihat mushaf aja itu bagian dari ibadah, cuma melihatnya ibadah. Makanya sebagian ulama menyebut bahwa membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu jauh lebih afdol daripada membaca Al-Quran dengan tidak melihat mushaf. Makanya walaupun kalian sudah hafal Quran misalnya, bukan berarti tidak kemudian membaca Al-Quran langsung dengan melihat mushaf, karena itu juga dilakukan oleh para ulama dulu ya. Kemudian ya, wa zikrullahi ta'ala bil qalbi wal lisan, senantiasa berzikir dengan kepada Allah, mengingat Allah dengan kolbu dan lisan.
Jadi hatinya selalu ingat pada Allah, lisannya selalu zikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Banyak bersolawat kepada Nabi. Ya. Kalian suka bersolawat? Ini menarik pernyataan Imam Al-Qurtubi dalam salah satu kaulnya. Jadi kata beliau, tidak ada ibadah yang lebih utama kecuali mengucapkan sholawat. Kenapa begitu? Karena Allah banyak perintahkan sesuatu amalan, Allah tidak melakukan. Misalnya ketika kita diperintah sholat, Allah sholat tidak? Tidak ya. Ketika kita diperintah zakat, Allah zakat tidak? Tidak. Ketika kita perintahkan istighfar, Allah beristighfar tidak? Tidak. Tapi ketika Allah merintahkan kita bersolawat, Allah bersolawat. Apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Shallu 'alan nabi. Kemudian ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Maka wahai orang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Jadi Allah perintahkan kita solawat, Allah sendiri dan malaikat bersolawat. Ya, makanya diantara tadi ya al-mandubati syar'iyah, al-qauliyah adalah banyak membaca solawat, di samping banyak istighfar, banyak bertasbih. Ya. Wa kadzalika ma warada min ad-da'awat wal azkar. Demikian pula apa yang dinyatakan berupa doa-doa dan zikir. Baik fil laili wan nahari, di malam hari maupun siang hari. Ya. Kita pernah, mungkin nanti dia kaji lagi ya, mengkaji kitab Al-Azkar yang karangan Imam Nawawi itu tentu perlu kita kaji dan kita amalkan. Di situ banyak doa dan zikir ya setiap hari, dari zikir malam, zikir siang gitu ya. Nah, ini bagian yang harus kita sering lakukan bagi seorang alim. Wa minas sholati wasyam, termasuk banyak sholat dan saum. Sholat sunnah tadi, sholat tahajud, sholat duha ya, puasa ya, puasa ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayamul Bid ya, 3 hari di pertengahan bulan, ada puasa yang dikatakan puasa yang sunnah yang paling baik apa? Puasa Daud ya, sehari puasa, sehari berbuka itu ya. Kemudian wahidul baitil haram ya, intinya menunaikan ibadah haji ke Baitul Haram. Ya. Wassalat ala Nabi, nah tadi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa mahabbatihi wa ijlalihi wa ta'zimihi. Ya. Cinta kepada Nabi, memuliakan, mengagungkan Nabi. Wal adabi anhu inda sima ismihi, dan kemudian menunjukkan adab ketika mendengar nama beliau disebut. Wa dzikri sunani, dan ketika sunah-sunahnya disebutkan. Jadi kalau kita mendengar kata-kata Muhammad, apa? Harus spontan mengucapkan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Nabi mengatakan al-bakhil qulal bukhli man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Jadi orang yang betul-betul bakhil, pelit, kata Nabi, adalah orang yang ketika aku disebut di sisinya, dia tidak bersolawat atasku. Nah, maka tadi kita biasakan kalau mendengar kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping dalam hadis lain, kalau kita sekali bersolawat kepada Nabi, maka Allah akan bersolawat 10 kali kepada kita, mendoakan kita ya. Ada yang dari akhwat? Ada. Coba dibaca.
Baik, ini ada pertanyaan dari Ahwat. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Najwa, Abi izin bertanya, bagaimana menanggapi tanggapan atau pertanyaan adab dulu atau ilmu dulu? Jadi pertanyaannya teh misalnya ada orang yang bertanya kepada kita itu mana yang lebih didahulukan antara adab atau ilmu, mungkin seperti itu. Terus ada yang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ialah, kan di zaman sekarang banyak para alim atau para ulama itu lebih mementingkan hal yang duniawi yang bisa mengandung fitnah. Ketika seorang alim itu mengeluarkan suatu fatwa, apakah kita boleh mengambilnya atau tidak? Mungkin itu dari Ahwat, ada dua pertanyaan. Ya, baik, yang pertama ini sebenarnya sudah pernah dibahas ya, apakah adab dulu ilmu dulu. Karena para ulama populer kalimat jadi al-adab ya qabla ilmi. Jadi adab itu sebelum ilmu. Walaupun tentu ilmu itu butuh adabnya. Maksudnya ini menunjukkan tentang keutamaan adab dibandingkan ilmu dari satu aspek. Makanya dulu para ulama itu seperti ada seorang ulama murid Imam Malik ya. Beliau menyertai Imam Malik, berguru pada Imam Malik itu 20 tahun. Kata beliau apa? Saya berguru pada Imam Malik 20 tahun. 18 tahun belajar adab, 2 tahun belajar ilmu katanya. Ini menunjukkan betapa adab itu harus lebih kita dahulukan daripada ilmu. Yang kedua, sebetulnya justru adab itu buah dari ilmu. Artinya kalau orang semakin berilmu harusnya semakin beradab, semakin tinggi akhlaknya. Maka tidak ada kemuliaan bagi orang alim yang tidak punya adab. Tidak ada kehormatan bagi seorang alim kalau dia tidak punya akhlak. Makanya sering Abi sampaikan ya pada kalian, penting kita menghafal Quran, tapi kita memiliki adab atau akhlak Al-Quran. Apa artinya kita hafal Quran kalau adabnya, akhlaknya tidak sesuai dengan Al-Quran? Ya. Penghafal Quran, tapi kalau menggibah misalnya, membicarakan kejelekan orang lain, membuli misalnya. Quran tapi kemudian terlibat dalam ribawi misalnya ya. Penghafal Quran tapi terhadap orang tua dia kasar. Ya, misalnya. Nah, ini kan jelas sesuatu yang tidak boleh kita lakukan itu ya. Yang kedua, bagaimana kalau ada ulama ini katakanlah dia terlalu cenderung pada dunia. Kadang-kadang mungkin untuk itu ada yang sampai menjual ayat-ayat Allah. Nah, kalau ulama ini mengeluarkan fatwa, kita ikuti jangan. Ya kalau fatwanya benar ya kita ikuti. Ya. Yang tidak kita ikuti adalah perilakunya yang menyimpang dari syariat gitu. Ya. Ya memang ada ulama seperti itu ya. Kadang-kadang jauh dari apa istilahnya karakter keulamaannya gitu. Nah, bagaimana sikap kita terhadap ulama seperti ini? Kalau dia berfatwa ya, kalau fatwanya benar ya tentu kita ikuti. Kalau enggak ya jangan. Karena betapapun seorang ulama, apalagi tadi dia cenderung kemudian tidak sesuai antara ucapan antara ilmu dengan amal ya, tetap kita harus tinggalkan kalau menyimpang dari syariat. Karena yang paling penting adalah yang kita harus teladani adalah Rasulullah, ya kan?
Jadi kita ikut ulama, taat kepada ulama kalau ulamanya ikut dan taat kepada Rasul gitu. Gitu ya. Nah, makanya memang Imam Ghazali sendiri membagi ulama itu ada ulama akhirat, ada ulama dunia, ada ulama ulama yang jelek gitu ya. Yaitu ulama-ulama yang cinta dunia. Nah, kita jangan sampai ketika kita sudah jadi ulama, bahkan sekarang pun tidak boleh kita cinta dunia ya, sehingga kecintaan kita terhadap dunia, terhadap harta, jabatan misalnya, itu menjadikan kita menyimpang dari syariat Allah, nauzubillah itu ya. Maka di sini penting sekali lagi kita mencontoh ulama yang mukhlis, ulama yang memang tadi antara kata dan perbuatannya selaras. Ulama al-amilun, ulama yang mengamalkan ilmunya. Ulama yang wara', ulama yang zuhud, itu harus kita ikuti. Ya. Baik, itu ya yang bisa disampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, pembahasan kita dari kitab karya Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah taala, nafa'allahu bihi wa bi ulumi fid dharain, yang mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan tentu manfaat itu adalah akan terasa kalau kita amalkan dalam kehidupan kita itu ya. Itulah disebut dengan keberkahan ilmu. Demikian dari Abi, ya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya, juga kita mohon ampun pada Allah. Mudah-mudahan kita semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dari Abi dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Abi yang telah menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh para santri. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita itu pemahaman dalam memahami suatu ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita, dengan wasilah kita mendapatkan ilmu, mudah-mudahan kita ini dapat menjadi manusia yang bermanfaat, yang tidak hanya bermanfaat bagi diri kita, tapi juga dapat menjadikan manfaat bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka kita berada di penghujung acara pada siang hari ini. Namun sebelum kita tutup kajian pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya, alangkah lebih indahnya kita tutup dengan pembacaan doa yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara kita atau teman kita, yakni akhuna Muhammad Zulfikri. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalil akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala salatina sabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'amika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan salihan wa tawbatan maqbulah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yarfa'. Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i, Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta, Allahumma tahhir qulubana min asy-syakki wasyirki
ونفوسنا من الطمع وعملنا من الرياء وفرجنا من الزنا ولساننا من الكذب والغيبة وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور اللهم أنت رب لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منهم محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك دولة خلافة راشدة على منهاج النبوة تعيد به الإسلام وحله وتذل به الكفر وحله اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل وقتل المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita dan juga mengabulkan segala permintaan-permintaan kita. Amin bang alamin. Kalaupun permintaan-permintaan kita tidak dikabulkan di dunia, insyaallah permintaan-permintaan tersebut akan dikabulkan di akhirat kelak. Baik, dengan dibacakannya doa maka berakhirlah kajian kita pada siang hari ini. Saya selaku host mohon undur diri. Apabila dalam pembawaan saya memiliki banyak kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.